Saudara, di akhir sebelum kita tutup, ya saya mau sedikit saudara memberikan apa yang saudara yang besok kita akan buat. Saudara, yang pertama di dalam Yesaya 41 ayat 2 dan 5. Saudara tolong PPT saya. Siapa yang membangkitkan orang-orang yang benar dari timur, dia memanggilnya ke kakinya untuk mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Saudara, sekali lagi saya cuma mau berkata, saudara, tidak kebetulan kita ada di timur. Kita ini sudah dinubuatkan sebelum kita ada, bahwa akan ada sekelompok orang yang dari timur dan itu dibangkitkan, saudara. Tetapi kita tidak dipanggil buat jadi, saudara ya, orang-orang hebat, orang-orang sempurna. Saudara, kita dipanggil untuk ada di kakinya. Saudara, itulah kenapa dasar awal kita hineni. Itulah kenapa buat saya, saudara, tidak ada yang lebih berharga daripada ada di kakinya, menyembah dia. Karena itulah kenapa, saudara, sesuatu yang akan terus saya teriakan, bolehkah kami menyembah dan ada di hadirat-Mu? Karena kita dipanggil di kakinya. Dan itulah satu-satunya kemenangan. Saudara, tadi sudah dengarkan dari awal sampai akhir. Setiap pengkhotbah membawa satu kebenaran, saudara, yang harus dilengkapi dengan yang lain. Saudara bawa sekalipun saudara tidak terluput, saudara ya, kita harus tetap mengucap syukur. Tetapi yang lain berkata, ayo percaya supaya kita dapat menyerap banyak. Betul. Karena bahkan Yesus tidak bisa buat sesuatu kalau tidak ada yang percaya. Saudara, Yesus loh gak bisa buat karena di kota itu tidak percaya. Saudara, yang satu berkata, kita diselamatkan bukan karena perbuatan, betul. Tetapi perkenanan Tuhan selalu disebutkan karena Daud, karena Abraham. Dan itu karena perkenanan, karena sesuatu reaksi yang tepat, sesuatu yang mengejar Tuhan lebih dari apapun. Saya berharap kita mengerti tentang keseimbangan yang tadi diterangkan oleh Pak Hadi. Biarlah semuanya saling melengkapi. Tapi saya mau kembali tekankan, saudara, saudara Bahtera dipanggil untuk ada di kakinya. Dan itulah yang membawa kita dari kemenangan kepada kemenangan, saudara. Dan apa yang di depan, saudara, seperti yang tadi dikatakan, mungkin ada bencana, mungkin ada, saudara ya, perang. Saudara, ada bahkan tanda-tanda. Alkitab itu berkata, sebenarnya saya siapkan tapi panjang sekali, jadi saya skip, saudara ya, bahwa pada saat sungai Efrat kering, saudara, ini ayatnya ada loh, saudara ya, sebentar lagi 1/4 dari manusia itu meninggal, dihabisi, ada bencana. Loh, ada ayatnya. Dan hari ini sudah kering. Jadi mungkin ada kabar kegoncangan, iya. Tapi Alkitab juga berkata bahwa kita, saudara, bisa diluputkan. Sekali lagi, semuanya merupakan sebuah keseimbangan. Tetapi saya mau berkata, ini janji Tuhan dan ini bagian kita. Bahwa kita dipanggil di kakinya, maka kita akan mendapat kemenangan di setiap langkah kita. Amin. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ayatnya itu ada. Jadi kita tidak buat karena mereka-reka. Ya, Wahyu 5 ayat 1 berkata begini. Maka aku melihat di tangan kanannya sebuah gulungan dimeteraikan dengan 7 meterai. Saudara, jadi apapun keputusan Tuhan, saudara, yang penting itu ada meterainya. Seperti kita sekarang kalau tanda tangan, saudara harus ada meterainya. Saudara ya, yang penting bukan meterai yang 1.000 perak atau 10.000 atau 6.000. Tapi pada waktu itu ditempel dan ditandatangani. Saudara ya, jadi yang penting pada waktu besok, saudara terima itu dengan iman seperti ditandatangani Tuhan. Itu yang penting. Dapatkan tanda tangannya itu loh, saudara. Itu yang penting.
Ya, saudara, barangnya itu cuma membantu profetik kayak 6.000 perak atau 10.000. Tapi tanda tangan Tuhan itu yang penting. Dan itu tidak bisa berubah. Itu tidak bisa disobek. Itu tidak bisa, saudara, ya kita ganti. Tidak bisa, saudara. Per kasus, per saat, per momen harus tepat. Saudara, dan kemudian ya 7 meterai. Saudara, dikatakan di dalam Wahyu 7, ini juga perintah Tuhan. Jadi yang kita buat bukan iseng, ini perintah Tuhan. Seorang malaikat lain muncul dari mana, saudara? Matahari terbit dari timur, dibilang lagi. Saudara, dan dikatakan dia membawa meterai, tanda milik Allah yang hidup. Jadi saudara, itu bisa dimeterai sebagai apa, saudara? Tanda milik Allah yang hidup. Saudara, dan ayatnya sangat jelas, jangan merusakkan bumi sebelum kami apa? Memeteraikan. Saudara, Tuhan bilang mungkin ada kerusakan di depan. Dan Tuhan bilang, stop dulu. Saya meteraikan. Saya meteraikan dulu, kata Tuhan. Saudara, dan kalau saudara baca itu tidak cuma satu-satunya di sini. Di Yeskiel juga ada. Saudara, di ayat yang lain juga ada. Jadi meterai itu tidak cuma sekali. Saudara, dan meterai itu tidak cuma punya bangsa Israel. Saudara, kalau saudara baca seluruh Alkitab, ternyata meterai itu banyak banget. Seperti kita dalam setiap perjanjian selalu harus pakai meterai. Jadi meterai itu banyak banget, saudara. Tetapi per kasus, per keadaan, saudara, 1 meterai dengan tanda tangan. Dan itu mengesahkan semuanya. Saudara, dan sekali lagi setelah itu, kita loncat ya karena cepat. Mereka ini, yang kuning, dekat yang kuning ya. Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Nah, saudara, kata keluar di sini saya sudah pelajari itu 2 macam, saudara. Saudara, jadi kalau saudara baca, setelah dapat meterai, ada Israel, ada orang banyak. Dan mereka semua ini berdiri di hadapan tahta Tuhan. Saudara, dan mereka semuanya ini yang sudah dimeteraikan, baik bangsa Israel maupun orang banyak itu, saudara, mereka keluar dari kesusahan. Saudara, keluarnya 2 macam. Ada satu yang diluputkan. Jadi ada terjemahan kata keluar itu diluputkan dari kesusahan besar. Tetapi terjemahan yang lain dikatakan begini, melewati tetapi berkemenangan. Bisa mengerti, saudara, ya? Yang ketiga, bahkan saudara, melewati kelihatannya meninggal, tetapi dia tetap setia sampai akhir. Dan itu semuanya disebut mereka yang dimeteraikan, mereka yang dibasuh oleh darah, mereka direkayasa, dikuatkan, diteguhkan, dipegang, dijamin, saudara, untuk menang. Tapi menangnya bukan berarti semua luput. Ada yang diluputin, ada yang melewati tapi menang, ada yang bahkan mati tetapi didapati setia, bahkan menerima mahkota kemuliaan. Dan saya berdoa saudara menangkap meterai ini dengan sebuah pengertian. Jadi jangan gampang kecewa kalau bilang gini, loh kok saya tetap mengalami masalah? Oh, berarti saudara dianggap kuat. Dan Tuhan akan rekayasa supaya dalam segala keadaan, saudara, ya, saudara mengalami persoalan dan saudara keluar sebagai pemenang. Melihat keajaiban Tuhan justru dalam masalah, seperti Raja Wali terbang tinggi dalam badai. Sekali lagi, ya, saudara, dan besok ada 7 meterai. Ini berdasarkan penglihatan. Jadi bukan dibuat-buat juga, saudara. Tuhan kasih sebuah penglihatan dan saudara, saya berharap saudara menangkapnya. Saya cepat saja. Yang pertama dalam meterai perjanjian, saudara, ya, artinya apa, saudara?
Saudara itu direkayasa Tuhan, dibantuin Tuhan supaya saudara menggenapi semua perjanjian. Tidak cuma dengar kayak bangsa Israel dan mati konyol, tetapi saudara dengar dan menikmati. Amin. Yang pertama. Saudara, yang kedua, saudara, Alkitab berkata bahwa di akhir zaman cinta ini memudar. Saudara, dan Yesus loh khawatir. Yesus, kalau Yesus khawatir, kalau Ibu Iin khawatir, nggak apa-apa. Asal Yesus jangan khawatir, karena Yesus pegang kendali, betul kan? Kalau Yesus khawatir, kita perlu apa? Gemeter. Dan Yesus khawatir, bilang begini, kalau aku datang, apakah masih ada cinta dan iman? Apakah cinta mereka menjadi tawar? Saudara, karena itu kita butuh meterai cinta. Supaya seperti yang dikhotbahkan Bevis sama yang lain, saudara direkayasa jatuh cinta terus sama Tuhan. Saya ini bukan orang yang terus menyala-nyala dan menyintai Tuhan habis-habisan. Tapi salah satu doa saya itu ngomongnya selalu begini. Tuhan, pikat aku lagi. Buat aku jatuh cinta lagi. Rebut hatiku lagi. Tuhan, buat aku ini terpesona dengan Engkau lagi. Dan selalu dia buat. Dan itulah meterai cinta. Yang berupaya, yang merekrut, yang saudara ya, membuat kita jatuh cinta adalah siapa? Tuhan. Tapi kita butuh minta. Mungkin banyak dari saudara itu tidak pernah minta. Jadi hubungan saudara rada menjauh sama Tuhan. Tapi kalau saudara minta, dia itu akan buat saudara jatuh cinta dan jatuh cinta dan jatuh cinta lagi. Dan itu tanda saudara minta besok di tanda tangan Tuhan. Saudara, yang ketiga adalah apa? Saudara menahan. Alkitab berkata begini, aku memberi kamu kuasa untuk menahan, menangguhkan semua yang membahayakan kamu. Ada ayatnya. Jadi saudara bisa. Tapi saudara butuh meterai. Karena bukan kita yang melakukan, Tuhan. Kalau saudara itu punya meterai ini, saudara, malaikat itu bergerak lebih cepat dari saudara. Ya, sekarang ini ya, ini contoh kalau saudara ngerti ini gini. Saudara, kalau Miel mau jatuh, ya, Miel nggak usah bilang gini, tolongin saya mau jatuh. Saudara, orang yang berjaga dan harus menjaga Miel otomatis menangkapnya, betul kan? Dan itulah malaikat-malaikat Tuhan. Karena saudara ada meterainya, ada tanda. Nah saudara, ada penetapan legal apa ini? Saudara, supaya apapun dalam hidup saudara itu ditetapkan oleh Tuhan, bukan karena maunya kita. Saudara, kalau saudara tanya maunya Ibu Iin apa? Tidur nyenyak, santai-santai, saudara, makan enak. Tapi saya bilang, Tuhan jangan mauku, maunya Tuhan. Biar dia tetapkan, misalnya Tuhan berkata, enggak bisa, ya, Ibu Iin harus tetap keliling Indonesia. Nah itu penetapan. Dan saya minta dipaksa seperti ilmunya Pak Yusak. Supaya penetapan itu jadi dalam hidup saya. Itu yang disebut penetapan legal. Saudara, kemudian keputusan perang. Saudara, kita suka tidak suka menghadapi peperangan. Saudara, perang melawan resesi, perang melawan saudara kuasa kegelapan, melawan saudara keinginan daging. Dan harus kita bilang, Tuhan di pihakku. Supaya keputusan perangnya, saudara, kita yang menang. Seperti Daud, bukan karena dia terlalu jago main ali-alian. Tetapi Alkitab berkata karena dia datang dalam nama Tuhan. Peperangan dimenangkan. Ya, saya percepat. Saudara, semesta, apa artinya? Saudara, dalam hidup ini kita tidak cuma soal rohani, soal tubuh, saudara, soal alam. Tahukah saudara bahwa gempa bumi saudara di Indonesia itu sekarang saudara naik 300 kali. 300 kali dibanding 10 tahun yang lalu saudara. 300 kali. Saudara, dan diramalkan
ini ramal, bukan penetapan Tuhan, ramal. Bahwa tahun-tahun ke depan akan lebih meningkat lagi. Tapi saya percaya, kalau saudara pegang ini, sekalipun ada banjir, saudara bisa bilang stop. Dan mungkin ya Tuhan pakai cara angin. Beberapa orang bilang gini, Bu pakai cara angin. Ya bisa. Tuhan pakai cara yang lain. Hari itu saudara, Tuhan bilang begini, berbaring. Saya baring tiba-tiba saudara. Di Bogor belah. Tapi enggak ada yang kena. Loh, cara Tuhan bisa beda-beda. Tapi sekali lagi ini semesta memegang segala sesuatu buat kemuliaan Tuhan. Buat kemuliaan Tuhan. Saudara, dan terakhir adalah seperti yang tadi dikatakan Bevis atau yang lain. Kita ini tetap mau ada di ruang Maha Kudus. Amin. Saudara, tidak ada yang lebih indah dari menikmati Tuhan. Dari ada di kakinya, menciumnya, saudara, dan mengurapi. More, saudara, dari apapun juga. Minta Tuhan, tanam aku, paksaku, rekayasa. Jangan sampai aku keluar dari hadirat-Mu dan hati-Mu sendiri.